Sobat sekalian, assalamualaikum, selamat bertemu kembali di channel TMC Blog. Kita hari ini akan mencoba untuk melakukan test ride sedikit di sosok motor yang boleh dibilang update facelift untuk 2021, yaitu Kawasaki The Tracker 150. Di video sebelumnya teman-teman sekalian sudah bisa melihat detail-detail apa yang hadir untuk model year 2021, which is kalau menurut saya pada dasarnya nggak terlalu banyak perbedaan bila dibandingkan dengan versi model year tahun 2020 maupun 2019, di mana mesinnya masih karburator, lalu bentuknya juga seperti ini, headlampnya juga masih belum berubah. Untuk 2021 mungkin hanya ada beberapa penambahan yang boleh dibilang juga sebenarnya pada dasarnya beberapa tahun sebelumnya juga pernah ada, kayak misalkan knuckle cover, kayak cover apa namanya nih, handlebar, dan beberapa cover di daerah mesin dan di daerah sasisnya. Nah, sekarang kita akan coba, sebelum kita mencoba di jalanan, kita akan mencoba dulu riding ergonomy secara statis dari Kawasaki The Tracker ini ya. Oke, saya akan coba untuk naikin. Oke. Ya, pada dasarnya teman-teman bisa lihat di sini tip tuh jinjit balet banget. Kenapa? Karena pada dasarnya menurut Kawasaki ketinggian dari jok tempat duduknya itu 84 cm pada saat dia belum terkompresi ya. Setelah terkompresi dikit itu mungkin bisa turun menjadi 83, 82 atau 81 cm bergantung pada bobot tubuh teman-teman sekalian yang ridingnya. Nah, namun bagi saya 80, 81 itu masih tetap jinjit balet. Kenapa? Karena jangkauan kaki saya itu hanya 75 cm, which is 80 ya. Kalau misalnya 80 aja udah 5 cm itu tekornya, jadi masih jinjit. Teman-teman bisa lihat segitiga ergonominya boleh dibilang ini supermoto banget buat traveling jauh. Terasa tempat duduknya itu sempit, walaupun apa namanya, joknya ini menghadirkan kayak foamnya yang cukup cukup lembut gitu teman-teman sekalian. Teman-teman bisa lihat segitiga ergonomi dari daerah handlebar boleh dibilang dia lebar, menghadirkan model supermoto dan model dual purpose banget. Seperti itu segitiga ergonominya. Setelah ini kita langsung cobain riding di jalan. Kita akan tahu seperti apa riding feel dari Kawasaki The Tracker ini. Sekarang kita udah siap-siap nih, saya udah pakai helm, sudah pakai glove, sudah pakai riding gear semuanya. Kita akan cobain Kawasaki The Tracker 150. Kita akan coba di dalam komplek aja, karena memang sekarang tanggal akhir pekan Bogor nggak bisa kalau tanggalnya ganjil masuk genap, karena kita lagi ada ganjil genap. Cuman karena ada waktunya cuman kiri ini, dan kebetulan langit juga lumayan terang walaupun mendung, kita akan coba langsung ya teman-teman sekalian. Pada dasarnya motor ini enteng banget gitu ya, jadi kita bisa naikin sekarang dengan ketinggian tempat duduk 84 cm, sementara jangkauan kaki saya tuh cuma 75, memang jinjit, namun karena ringan dia gampang. Pada saat pagi-pagi biasanya kita harus nyalain cuk dulu dengan cara menekan ke sini lalu starter. Cuman karena ini udah saya panasin tadi pagi, kita langsung aja cobain dari starter lah. Gear normal, biasa tekan kopling, nah langsung jalan kayak gitu suaranya teman-teman sekalian. Dari mesin 144 cc, satu silinder berpendingin udara, masih dengan karburator. Sementara kita bisa lihat juga kaca spionnya masih bergaya street banget, namun udah keren banget karena ditambahkan knuckle cover. Kalau Kawasaki bilang ini handle cover gitu ya. Kita akan coba langsung. Wow. Nah, basically ini motor memang kayak banget gitu ya. Feel pertama yang saya rasakan adalah ridingnya tuh bener-bener ya kayak naik motor trail pada dasarnya. Handlebarnya lebar, berasa gagah gitu ya.
Namun memang feel dari rasa suara dari ban itu memang ban street banget, karena memang kita pakai IRC road winner ya, dan itu tuh merupakan ban yang biasa dipakai motor-motor sport 150 cc ke atas gitu. Oke, jadi feel rasa kan kalau kita pakai ban yang agak sedikit agak sedikit dual purpose ya, kotak-kotak itu kan masih terasa berisik banget di jalan, tapi kalau ini persis banget gayanya seperti motor street biasa nih ya. Oke, namun pada saat naik itu memang terasa lendutan baik dari suspensi depan dan suspensi belakang itu memang bergaya motor trail banget teman-teman sekalian ya. Jadi kalau ada speed bump kayak begini nih, speed bump nih, hajar aja udah. Nih pengereman juga shocknya itu bener-bener empuk, sehingga pada saat pengereman dia tuh terasa dia turun banget gitu loh, lumayan travelnya tuh lumayan banyak bila dibandingkan dengan motor-motor street biasa tuh pada saat turun tuh teman-teman sekalian tuh. Nah jadi seperti itu, bisa bayangin, jadi gayanya tuh kayak kita naik motor street tapi dengan suspensi yang dual purpose, dan itu memang buat The Tracker 150 tuh gayanya memang bergaya supermoto ya, memang bener-bener supermoto banget sih. Jadi kalau mau rada pecicilan gitu, kita bisa pakai motor ini banget sih kalau menurut saya kayak gitu. Nah, jadi kalau ada sedikit handicap kayak begitu, kalau di motor ini tuh naik motor kayak gaya supermoto ini, kalau menurut saya sih jadi lebih handicap itu bisa dilewatkan begitu aja teman-teman sekalian. Kita akan coba sedikit jalanan yang rada lebih tidak rata. Bagaimana feel suspensinya nanti? Feel streetnya tuh dapet, banget. Jadi tikungan tuh bisa miring teman-teman sekalian. Nih ya, jalanan agak sedikit tidak rata. Gravel. Ban belakangnya tuh bisa diesotin. Fun banget sih naik motor supermoto kayak gini teman-teman sekalian. Fun banget. Kita akan coba di jalan yang agak sedikit kurang rata. Jadi memang supermoto itu jauh kan teman-teman sekalian ya. Saya masuk ke jalanan yang nggak rata sekarang. Feel supermoto itu memang cara karakter ban nggak pas dengan yang kayak begini. Cuman karakter suspensinya yang bisa membuat perjalanan yang agak kurang rata kayak begini tuh jadi tetap bisa dihandle sama motor ini. Wah, ban depan ngesot dikit itu keren. Oke teman-teman sekalian, asik banget. Balik lagi ke jalanan street biasa. Asik banget. Very fun. Menurut saya sih, saya nggak ngerti kenapa Yamaha sama Honda nggak mengeluarkan versi supermotonya langsung kayak begini, kayak The Tracker. Mungkin mereka masih menganggap bahwa biarin aja keputusan untuk versi supermoto dari WR155 dan CRF150 tuh diberikan kepada konsumen ya. Tapi kalau menurut saya, kalau mereka bisa menghadirkan versi supermoto langsung ya, kalau menurut saya itu akan jadi sebuah nilai positif sendiri dari sebuah varian motor. Jadi kalau udah dapet dari versi pabrikan tuh, kalau menurut saya orang itu kan kalau motor pabrikan itu kan percaya banget gitu loh, setupnya segala macamnya itu boleh dibilang pas, karena mereka sudah mencoba berkali-kali udah pasti kan dalam risetnya pabrikan. Oleh karena itu, kalau udah ada yang supermoto langsung dari pabrikan ya, saya sih prefer, kalau memang awalnya mau beli supermoto bukan beli motor trail gitu ya, saya sih prefer yang dirilis oleh pabrikan. Yo teman-teman sekalian, mantap. Walaupun bannya ban street, ketemu jalanan kayak begini ya sikat aja gitu. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian, riding feel dari Kawasaki The Tracker. Jadi pada dasarnya handlingnya itu boleh dibilang sharp ya. Kenapa? Karena posisi tubuhnya yang aware banget gitu ya, posisi tubuhnya aware, terus
Kalau menurut saya powernya ya sama dengan power yang dipakai di KLX 150, dimana power kayak begini tuh sangat diapresiasi sih oleh pengguna dual purpose kayak pengguna trail, sehingga cukup boleh dibilang sih torsinya, powernya boleh dibilang cukup banget. Satu lagi, dengan kehadiran ban street di sini dan dikombinasi dengan suspensi upside down dari Showa, itu membuat the tracker ini menjadi lebih kalau menurut saya sih fun to ride. Ya, fun to ride banget sih. Gitu. Yes. Kesederhanaan. Motor ini boleh dibilang basic banget, nggak terlalu banyak fitur-fitur yang fancy yang hadir di sini. Bahkan speedometernya cuma hanya begitu doang, speedometer. Terus indikator-indikatornya juga masih pada analog kayak begitu. Namun memang yang diberikan di motor ini adalah feel berkendara original supermoto, sehingga membuat kita tuh jadi bener-bener mengerti apa sebenarnya esensi dari motor berjenis supermoto gitu loh teman-teman sekalian. Wah, kita sudah mengakhiri satu putaran review perdana dari Kawasaki The Tracker 150. Kayaknya ini versi yang SE. Teman-teman bisa dengerin suaranya tuh kayak begitu. Wah, ini kayaknya RPM-nya sedikit naik. Kita bisa tuh turunin di sini. Nah, nih turunin karena dia manual, masih karburator. Simple. Pada dasarnya saya merasakan walaupun hanya beberapa menit naik The Tracker ini benar-benar fun, ketinggiannya yang sudah dapat dipastikan lebih rendah bila dibandingkan dengan kita pada saat naik ke motor yang trail dengan ban 21 depan dan ban 18 di belakang, membuat orang-orang kayak saya dengan ketinggian hanya 160 cm dengan jangkauan kaki 75 cm itu bisa merasakan bagaimana senangnya, bagaimana funnya naik sebuah motor dual purpose. Bagi saya motor ini sih pas buat dipakai touring. Tinggal teman-teman sekalian misalkan coba tambahin di belakang kayak side box kayak gitu yang mungkin terbuat dari aluminium ya, pannier dan segala macam. Motor ini udah ready banget sih kalau untuk dibuat touring jauh. Bannya kalau menurut saya, kalau teman-teman sekalian mau lebih ready buat adventure dari The Tracker ini, bisa pakai ban jenis kayak scrambler gitu. Bannya ukurannya 18 atau 17 baik depan maupun belakang, tapi tread dari bannya itu agak sedikit dual purpose. Menurut saya mungkin itu yang bisa bikin The Tracker ini jauh lebih berasa adventure-nya. Itu aja mungkin review saya pertama kali naik The Tracker 150 dengan ban depan belakang 17 model year 2021 ini. Mudah-mudahan review ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.